Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini Magetan ramai sekali karena pada hari ini ada pameran bambu jadul. Jadi di sini nanti ada pameran berbagai produk yang dibuat dari bambu. Terutama kami nanti di Dinas Dikpura dan stand yang diselenggarakan oleh Pramuka. Mari kita lihat di sana. Pramukanya ini. Jadi Pramuka. Nah, sekarang kita berada di depan standnya Pramuka. Nanti kira-kira tema besar apa yang kita ya pamerkan? Karena ini dalam rangka kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, otomatis kita ingin menggerakkan orang untuk kita lebih peduli, lebih perhatian kepada lingkungan kita. Khususnya kalau tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini ada mengurangi plastik, sampah plastik. Biasa sekarang semua produk dengan plastik ini harus kita kurangi. Karena ini masalah nasional ya Kak, plastik sampah. Bukan hanya nasional, jadi sudah internasional. Sudah internasional. Dan di Indonesia ini sampah plastiknya mungkin hampir termasuk yang paling besar ya di dunia. Kita bisa mengurangi. Kita baru bisa mengurangi sampah plastiknya. Kemudian ini kita gelar festival bambu dengan hidup ini rangkaian kegiatan kita dalam rangka lingkungan hidup. Beberapa waktu yang lalu kita gelar Jumense, Jumat Minggu Bersih untuk bersih-bersih baik sekolahan, tempat kerja, kemudian desa, kelurahan. Ya. Selamat sore Kak. Ya. Terus kemudian juga kita bersih-bersih sungai dan kita menanam di hutan bambu yang rencananya hutan bambu kita itu nanti ada bumi perkemahan kita di situ. Di sana ya Kak? Ya. Jadi festival bambu ini kan sangat familiar di lingkungan masyarakat. Kemudian untuk industri kita ini nenek moyang kita ini dulu menggunakan bambu. Sekarang orang banyak yang agak lupa dengan bambu bergeser. Ini kita ingatkan lagi bahwa ini sangat penting sama membangkitkan kearifan lokal kita. Selain bambu bisa menghasilkan air, bisa menyerap karbon. Nah, kualitas, nanti semakin lama kayaknya beda ya Kak antara pohon dengan bambu. Kualitas oksigen. Dia menyerap karbon. Jadi lebih segar. Jadi nanti kalau hutan bambu terwujud sekarang baru kita tanam. Ini hampir 18,5 hektar. Nah, nanti kita tanami segala macam jenis bambu yang ada di dunia. Ada 103 jenis bambu. Nanti kita tanam di sana. Nah, untuk embrio ini sambil kita tanam biar besar dulu, kita perkenalkan festival bambu ini, kerajinan hanya bambu di sini, kita tampilkan di sini untuk mengingatkan kita untuk kembali ke kearifan lokal nenek moyang kita. Berarti ada pesan moral yang besar yang disampaikan kepada masyarakat bahwa bambu itu banyak sekali manfaatnya. Para nenek moyang kita dulu rumahnya dari bambu, atapnya dari bambu, alat-alat dari bambu. Sangat ramah lingkungan. Kalau sekarang dengan plastik, kesannya itu ya Kak itu. Ramah lingkungannya ini Kak. Ramah lingkungannya itu. Toh juga di Magetan ini sentra industri bambu di Desa Rinagung dan sekitarnya. Ini nanti kita bangkitkan di situ. Jadi ramah lingkungannya di mana? Ketika misalnya kita menggunakan ciduk itu ya Kak. Itu walaupun itu sudah tidak terpakai, misalnya sudah rusak, itu bisa terurai di tanah ya Kak. Tapi kalau plastik bisa terurai. Nggak bisa terurai. Itu satu contoh kecil. Yang lain masih bagus. Pesan-pesan yang kita inginkan ke situ. Makanya ini ornamen-ornamennya kan banyak dari bambu semua. Bambu ini Kak, mungkin sekarang siapa orang yang mau nanam bambu? Kalau
bapak saya Oh ya, ya itu masih alhamdulillah. Tapi kebanyakan kan mesti dibakar jadi kebun. iya Pemerintah harus hadir di sini. Lahan kita sediakan, kita tanami segala macam jenis bambu. Untuk master plan-nya kita buat untuk ke depan. Jadi by design dan bambu ini. Ini dalam rangkaian cita-cita besar by design itu nanti. Di sana nanti ada museum bambu, ada menara pandang dari bambu, masjid bambu terbesar nanti, termasuk yang paling ikonik segala macam jenis bambu itu. Kita nggak tahu lah kalau sekarang masih banyak bambu, sekitar setahun, 5 tahun, mungkin 10 tahun lagi saja habis, 50 tahun lagi habis. Tapi ingat, di kita sudah nanam 103 jenis. Ini sebagai museum jalan, live berjalan. Nggak usah khawatir kalau orang mau lihat bambu apa di Magetan ada. Ini Kak, ini kamu ingat ya Kak, kalau musim kemarau, saya kan juga punya di pinggiran sungai Kak. Kalau musim kemarau ini, ya nggak tahu Kak, ini apakah disengaja atau tidak, itu selalu kebakaran Kak. Ya, ini semoga ini ada kesadaran dari masyarakat bahwa kita semua ini tujuannya adalah untuk melestarikan lingkungan agar lingkungan yang kita wariskan kepada anak kita ini baik. Maka jangan sampai ada di antara kita yang membuang puntung rokok misalnya di jalan sehingga nanti merenteh ke pinggiran sungai. Di pojok ini habis Kak semangka ini. Betul Kak. Jadi memang balik kekuatan bambu itu untuk ekologi, untuk lingkungan. Dia seringkali orang kalau nggak sadar terhadap lingkungan, daunannya ini kan sering kotor. Makanya konsekuensinya karena baru harus rajin bersih-bersih. Bersih-bersihnya kan gampang daun ini. Digali lubang, buang di situ, tapi harus rajin bersih-bersih. Nggak instan seperti sekarang. Bahkan lagi bikin kotor, bakal habis. Akhirnya panas. Nah itu. Kemudian kalau kita sudah ada, karena by design dengan bambu ini, kelemahan itu kita juga siapkan karena memang sangat rawan kebakaran. Kita siapkan di sana jalan biar nanti kalau ada hal yang di luar kehendak kita cepat penanganannya itu. Tapi ini uniknya bambu ini Kak, bambu ini kebakaran habis misalkan ini akan mati, pasti hidup lagi karena kekuatan kita semakin dia dapat panas nanti akan hidup bagus lagi. Kalau akarnya nggak iya, ini kelebihan bambu. Jadi nggak usah khawatir kalau tanaman yang lain kebakar nggak mungkin bisa hidup. Kalau bambu tambah banyak, asal akarnya jangan sampai dijukil. Gitu. Saya juga di samping itu ada jati panasnya, akhirnya ikut terbakar juga, tapi juga tidak mati. Alhamdulillah. Jadi itu. Kalau jati ini kan tanaman khas kita, memang kuat, kan butuh waktu yang lama juga. Sama seperti bambu ini. Kalau sekarang kelemahannya bambu ini kalau dibuat totoren. Ya. Sebenarnya totoren itu Bisa direkayasa ya, dikasih apa? Itu yang jelas belum Kalau dulu waktunya. di apa namanya air gitu loh Kak. Jadi itu ada teori yang dari ahli bambu itu, cara memotongnya juga harus diingat. Gitu. Nggak boleh instan. Usianya berapa, minimal dipotong usia berapa, harus bambu yang benar-benar tua. Kemudian waktu memotong itu dilihat dulu. Ini pas waktunya nyunsau kayak seperti manusia juga. Pas waktu yang mengandung atau apa, ini puskesmas jangan dipotong. Kemudian cara memeliharanya, mengawetkan ada di jangan ditidurkan tapi diri ini berapa lama. Kalau itu nanti sesuai ketentuan menurut ahlinya itu bisa tahan seperti nenek moyang kita dulu. Lama untuk reng usuk lama sekali. Sekarang ini kan orang suka instan. Belum waktunya jati, belum waktunya ya sudah jadi kuning, galinya belum ada. Sama seperti bambu ini. Nah, totoren itu akhirnya.
Tuh. Demikian pemirsa, jadi beliau ini Kak Muklis ini adalah Kepala Dinas LH. Jadi tidak heran lah kalau mengetahui banyak tentang lingkungan hidup seperti itu. Dan yang kedua adalah Ketua Harian Pramuka ya Kak. Ya kami juga membantu Kak Muklis. Terima kasih. Terima kasih. Salam Pramuka. Semoga misi besar ini nanti bisa sukses. Amin, amin, Ada kepahaman yang sama dari semua masyarakat Magetan atau di seluruh Indonesia ya Kak. Amin, Ya. amin. Semoga Magetan nanti menjadi Pusat pusat bambu dunia. Ya. Terima kasih Kak Muklis. Oke, Sehat terima kasih, Kak selalu. Parno. Sukses selalu. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih atas bersamaannya. Amin, amin, amin.